Ini udah ada yang Oke, hadir dari lagi mana aja? ngobrol. Mhm. Halo halo Bu Sri, siap. Mhm. Ini kita akan ngadain kopdar ya, jadi acara paling finalnya itu nanti hari Minggu sih. Nah, sekarang itu, saya mau bikin temen-temen tuh belajar ya, temen-temen belajar atau lebih tepatnya kayak melihat sisi ekspor teman-teman, sisi ekspor lainnya, teman-teman. Jadi, banyak orang tuh datang kopdar tuh cuman flexing ya, rata-rata flexing atau mungkin rata-rata tuh cuman kayak mau menjelaskan, "Oh saya ekspor, saya eksis di dunia ekspor," itu sering banget teman-teman. Jadi datang ke sana teman-teman tuh nggak dapet apa-apa, cuma dapet ngobrol-ngobrolan aja, ngobrol-ngobrolan gitu. Nah, saya itu terinspirasi sama quote unquote, apa ya, bisa dikatakan seperti Theo Derek ya. Theo Derek, dia itu bikin Coffee Meet Stocks, di mana teman-teman itu waktu itu entry-nya untuk ke dunia stocks market atau saham atau dunia investasi itu tinggi banget. Bahkan dia pernah cerita harus bayar 4,5 juta, 5 juta atau berapa juta gitu, dan dapat materinya itu quote unquote nggak bisa dipraktekkan. Nah, jadi kopdar yang akan kita lakukan ini adalah kopdar yang kita tuh harus praktek, banyak prakteknya. Nah, praktek di hari Minggu tuh lebih penting, teman-teman. Nah, cuman sebelum praktek itu pasti ada teori-teori yang perlu kita pahamin. Itu alasan kopdar ini ada gitu, teman-teman. Jadi banyak banget ya yang saya tahu di luar sana bikin materi ekspor atau mungkin bikin kurikulum. Nah, mungkin ini bukan kurikulum yang secara garis besar ya, teman-teman. Atau mungkin ada terstruktur, kalian harus ngapain, harus begini, harus begitu. Jadi sama kayak Coffee Mate Export tadi. Jadi saya ingin membuat teman-teman Coffee Mate Stock, sorry, teman-teman itu kalau di itu kan kita tahu tuh cara beli saham. Kita harus punya brokernya dulu, habis punya broker itu punya tempat sahamnya seperti itu. Nah, sebentar Bu Sri, nanti kita ada Q&A-nya kok. Nah, jadi di sini tuh aku mau kasih tahu dulu alasannya adanya di dunia ini tuh. Jadi kalau misalkan di saham ya, kalau di saham atau mungkin di nilai investasi itu kita bisa lihat nih teman-teman ada yang namanya bikin apa namanya? Kita cara belinya gimana sih beli saham itu cara cara pilih sahamnya seperti apa sih. Nah, ini akan diajarkan di dalam kopdar ini teman-teman. Jadi kita akan belajar benar-benar dari awal eee, ekspor itu apa sih, fakta pahitnya apa sih, fakta-fakta real di lapangannya seperti apa sih. Terus apakah dengan kita beli saham A itu langsung naik tuh, apa langsung langsung untung, apakah jadi aku mau ngasih tahu pakai bahasa-bahasa bayi lah, bahasa-bahasa bayi yang, lebih bisa dipahami sama temen-temen di sini. Makanya temen-temen di sini, kita ngobrolnya santai aja, nggak ada yang kayak, apa namanya, kayak harus, "Oh, ini satu materi." Nah, ini karena Bu Sri angkat tangan mungkin boleh mau tanya apa nih Bu Sri? Nah, sebelum kita Oh lanjut iya, ini lagi. dulu Mas. Itu hari Sabtu apa hari Hmm? Minggu ya? Hari Sabtu apa Oh, hari sorry Minggu sorry, ya? Sabtu sorry, Sabtu Sabtu Sabtu, iya Sabtu. Oh Salah iya, salah, iya tanggal makasih. satu tanggal Iya, satu hari Sabtu, sorry, iya, heeh. iya, iya. Bener bener, Makasih oke. Mas. Iya. Oke, cukup cukup, sorry ya, heeh, tadi salah salah ngomong, oke. Nah, kita lanjut lagi di materinya ya, teman-teman. Nah, jadi kopdar tadi tuh intinya tuh kita mau praktek, teman-teman. Nanti di hari Minggu kita akan mempraktekkan apa, nanti ada di slide ini, teman-teman. Nanti teman-teman kalau ada yang mau bawa laptop atau mau bawa apa namanya, bawa device untuk bikin dokumen atau cara hitung-hitungan langsung, nah itu nanti boleh teman-teman saat kopdar kita datang. Kayak gitu. Jadi alasan di kopdar ini intinya tuh adalah kita mau tatap muka. Pengennya sih kemarin 1 hari kelar gitu. Cuman menurut aku lihat materi ekspor itu nggak semudah kayak materi, saham atau mungkin dunia investasi. Jadi, ini masuk ke fakta pahitnya ya teman-teman. Dalam dunia ekspor ini banyak kompleksitas atau banyak, bagian-bagian yang perlu kita praktekkan. Dan teman-teman tuh start pasti beda-beda, ya kan. Ada yang dari karyawan atau mungkin yang sudah kerja di kanan kiri tiba-tiba masuk ke dunia ekspor. Apakah bisa? Tentu bisa, tapi ada step by step menurut aku ada beberapa komponen, nanti mungkin aku jelaskan setelah ini. Nah, jadi aku cuma mau ngasih tahu fakta pahit dalam dunia ekspor, teman-teman. Kalau mungkin teman-teman berbisnis atau mungkin teman-teman kerja, kalau kerja kita sudah pasti punya kepastian gaji teman-teman dalam 1 bulan terakhir atau mungkin freelance deh.
freelance itu pasti kita punya kepastian di mana setelah kita menjelaskan proyeknya, selesai menyelesaikan proyeknya, entah kita di DP, entah kita mendapatkan uang gitu. Nah, jadi cash flow-nya cepat, teman-teman. Nah, fakta pahit dari dunia ekspor itu cash flow-nya lambat. Itu sudah pasti. Contoh aja, teman-teman. Teman-teman datang di Kopdar ini, teman-teman mengeluarkan uang. Betul kan? Jadi fakta pahit dari dunia ekspor itu adalah kalian tuh burning money-nya sangat besar. Dan untuk mencapai titik keberhasilan ekspor itu lumayan panjang atau minimal 3 bulan. 3 bulan sampai 4 bulanan. Itu kalau kalian benar-benar punya komponen-komponen yang akan dipraktekkan nanti itu. Nanti akan aku jelas. Jadi fakta pahitnya itu, teman-teman. Jadi selama 4 bulan ke depan minimal ya. Kalau misalkan kalian startnya udah di atas itu, ya minimal 4 bulan. Atau mungkin ada yang setahun atau ada yang 2 tahun. Dan ada beberapa kali kayak aku deh. Kayak aku yang sudah mulai step by stepnya di atas itu, ternyata aku masih harus ngulang lagi, teman-teman. Entah dari seni negosiasinya, cara hitung-hitungannya, dan seterusnya. Nah, dari sini aku cuma mau ngasih tahu fakta pahit dalam dunia ekspor itu sama kayak kita juga seperti kayak kita belajar jadi kedokteran. Kalau misalkan teman-teman ada di sini dari dunia kesehatan, itu tahu untuk menjadi dokter itu harus ada koas. Kalian harus jadi sarjana kedokteran dulu, SCAT. Sarjana kedokteran itu belum tentu bisa praktek, teman-teman. Karena dari SCAT ada yang langsung ke manajemen, ada yang langsung ke bagian nantinya jadi kementerian, jadi organisasinya, atau mungkin ada yang praktek. Nah, kita belajar di kedokteran aja itu sudah 4 tahun, itu yang cepat. Tapi rata-rata di 5 tahun sampai 5 tahun setengah sampai 6 tahun. Baru setelah itu ada 2 tahun lagi kita koas. Nah, itu tuh ketika kita belajar dari kedokteran itu kita nggak mendapatkan profit sama sekali, teman-teman. 6 tahun. Makanya rata-rata ini baru dikasih tahu ketika semester 1 atau semester 2 dan itu fakta. Sama ke dunia ekspor. Jadi fakta pahit banget ya menurut aku dalam bisnis ekspor ini adalah teman-teman tuh harus tahu kalian itu akan mengeluarkan uang yang lumayan besar untuk modal di awal ya. Modal di awal itu entah entah dari modal uangnya ataupun modal waktunya. Itu teman-teman yang harus paham nih. Jadi mungkin kalau ada, wah kok ternyata sedalam ini ya, secapek ini ya. Kalau misalkan ada yang menyerah mungkin monggo. Jadi maksud aku tuh aku cuma mau ngasih tahu, aku tuh pengen ngasih tahu yang nggak pahit-pahitnya dulu gitu. Jangan yang enak-enaknya. Kalau yang enak-enaknya ya sudah jelas kita dapat orderan, setelah dapat orderan kita bisa dapat orderan selanjutnya. Terus mungkin ada yang berjuang sudah 8 bulan, ada 6 bulan, kayak gitu-gitu. Terus habis itu setelah 8 bulan balik modal semuanya, terus habis itu dapat orderan lagi, terus atau mungkin ada yang 3 bulan ekspor habis itu lama lagi ekspornya, nanti aku jelasin tuh kenapa seperti itu. Jadi fakta pahit dari dunia ekspor itu adalah kita perlu mengeluarkan uang di awal gitu, dan kita belum tahu cash flow baliknya kapan. Kenapa? Karena baik lagi kita mendapatkan cash flow balik itu mungkin hanya dari dua ya, sepengalaman aku dari dunia ekspor. Pertama adalah ketika kalian kirim sampel itu kalian dapat selisih aja, teman-teman. Selisihnya pun juga nggak gede. Biasanya di sekitar 100.000 sampai 200.000. Itu kalau misalkan kita benar-benar lebihin dikit lah. Kasarnya buat local handling atau seperti yang lainnya gitu. Itu kalau dari pengalaman saya. Terus yang kedua, ya pastinya dari orderan itu sendiri. Jadi untuk mencapai orderan pertama kalian itu perlu perjuangan. Jadi perjuangannya seperti apa? Contoh, kalian ngobrol sama supplier, nggak usah datang ke tempat petaninya deh atau ke pabriknya, tapi ketemuan di luar. Ketemuan di luar nggak mungkin di pinggir jalan dong, nggak mungkin di tempat food court dong. Pasti ya mungkin ada yang mau di food court, ada yang mungkin mau yang jadi bisa masing-masing tuh belinya. Tapi rata-rata pasti kita akan menjamu supplier kita atau mengajak ketemuan di mana yang kasarnya bisa beli minum minimal atau beli kopi atau beli teh atau bisa makan bareng di tempat situ. Nah, itu sudah pasti ngeluarin uang. Terus yang kedua, kita datang ke kafenya atau mungkin kita datang dari rumah kita ke tempat ngumpulnya tadi. Itu pasti modal lagi, teman-teman. Jadi di situ maksud aku kenapa fakta pahit dari dunia ekspor itu, teman-teman. Terus yang kedua, kita pasti memberikan buah tangan. Kalau kita pengen lebih lanjut lagi ya, teman-teman, atau lebih jauh lagi berhubungan sama supplier kita. Nah, di sisi lain, misalkan suppliernya clear nih. Suppliernya adalah saudara kita sendiri, suppliernya itu adalah orang terdekat kita, jadinya kita nggak mengeluarkan modal yang besar gitu, teman-teman. Berarti kita hanya perlu berhubungan baik aja lewat internet ataupun
kita bisa kenal kontak-kontakan, nggak perlu keluar modal besar. Tapi ketika buyer-nya datang ke Indonesia, kalian yang belum punya mobil, kalian harus sewa mobil, itu sudah ongkos lagi, itu sudah modal lagi. Terus ketika kalian menjamu buyer-nya, mengantarkan dari bandara kepada pabriknya atau ke tempat petaninya, ke tempat supplier intinya, itu pasti kalian harus mengeluarkan modal. Ya walaupun memang fakta di lapangan kadang-kadang si buyer itu mau bayar, karena biar mereka tidak terasa terhutangi. Jadi mereka bayar makan, mereka bayar bensin, mereka bayar jasanya kita nemenin, biasanya kayak gitu. Tapi namanya dealing bisnis atau kita mau berbisnis dengan orang lain ya sebaiknya nggak seperti itu. Sebaiknya sama-sama kita memberikan apa namanya feedback balik lah, take and get apa cat itu nanti aku bahas di seni negosiasi itu teman-teman. Jadi setelah fakta pahit dari dunia ekspor ini, gue cuma mau ngasih tahu ya banyak banget pengeluaran yang akan dikeluarkan. Jujur kalau ditanya ke aku tuh sampai pertama kali ekspor itu minus sekitar 4 jutaan teman, 1,5 juta untuk belajar, terus 2 jutaannya, sorry 2 jutanya untuk belajar, jadi aku ikut kos di bisa ekspor, pertama itu, terus habis itu ekspor apa, ada kayak gini-gini nih, misalkan kayak seminar-seminar aku ikutin, aku kejar terus teman-teman, dari yang gratis sampai yang berbayar, yang gratis pun biasanya jauh-jauh, contoh kayak dulu di daerah BSD itu gratis saya datang. Terus datang ke daerah JICT. JICT ke pelabuhan itu gratis, tapi kan dari rumah ke sana saya tetap ngeluarin ongkos. Kayak gitu-gitu. Terus janjian sama orang-orang pelabuhan. Nah, memang gratis teman-teman, nggak perlu biaya, tapi ketika sampai sana kan saya perlu ongkos dan sampai sana saya pasti perlu makan. Nggak mungkin saya quote on quote gitu aja gitu. Makanya sekitar waktu itu kalau misalkan di apa dipikir-pikir lagi, saya waktu itu habisnya itu sekitar 4 jutaan. Jadi sekitar 2 juta tuh untuk belajar, pure untuk belajar. Ke kanan kiri belakang, pokoknya ada yang seminar gratis saya datengin, seminar berbayar pun menurut saya worth it saya bayar, kayak gitu-gitu. Nah, setelah itu ongkos yang selanjutnya itu apa? Berarti 2 juta ini kita anggap ongkos yang sudah pasti dikeluarkan untuk modal jalan, modal makan, modal ini itulah. Tek-teknya kayak gitu itu sekitar 2,5 juta lah kata kayak gitu. 1,5 juta itu apa? Biasanya saya beli sampel teman-teman. Beli sampel dan memberikan buah tangan kepada si supplier. Buah tangan seperti apa? Contoh, misalkan kemarin tuh Lebaran haji gitu, Lebaran Lebaran puasa kita kasih hampers si suppliernya. Jadi saya siapkan mungkin perkirakan 80.000 kah. Jadi hampers-hampers yang menarik di TikTok kan banyak atau gimana. Kasih kue kirim ke rumahnya supplier. Kayak gitu. Jadi ketika itu supplier saya ada 4. Jadi 80.000 kali 4, 320 ribuan. Jadi hampir 500.000. Itu sudah pasti keluar setiap tahunnya teman-teman. Kalau misalkan ada cara-cara besar seperti itu. Jadi untuk membangun relasi ya, membangun relasi dan membangun apa namanya, membangun relasi atau membangun hubungan baik, negosiasi ya seperti itu. Jadi supplier itu segan sama saya, kayak gitu. Itu salah satu. Terus waktu saya datang kepada mereka, atau mungkin itu bagian dari buah tangan lah. Nah, yang selanjutnya itu yang benar-benar bikin sampai 1 juta lebih itu adalah ketika pembelian sampel teman-teman. Nah, waktu itu mungkin waktu awal-awal tuh enak teman-teman. Harga kopi, karena saya kan ekspor kopi teman-teman, harga kopi itu masih sekitar 25.000 bahkan 18.000 untuk halan biasa masih bisa dapat, pokoknya sekitar 25.000 sampai 32.000. Nah sekarang harga robusta kopi itu di 90 ribuan, 80 sampai 90 ribu. Nah pada masa itu ya intinya aku selalu kita beli sampel kan nggak mungkin sekilo 2 kilo teman-teman, biasanya di 3 kilo 4 kilo atau 5 kilo dengan grade yang berbeda, ya kan, dengan grading yang berbeda, dengan apa namanya grading yang berbeda, terus dengan variasi yang berbeda, ada grade apa, ada robusta, ada arabica, ada full wash, ada semi wash, nah kayak gitu-gitu, atau mungkin ada yang roasting bean. Nah itu akhirnya tanpa disadarin ketika saya buka catatan-catatan saya pembelian, pengeluaran ke apa dalam cash flow saya tuh, oh ternyata saya hampir habis 1 juta lebih teman-teman, 1,2 juta atau 1,5 jutaan. Jadi kita bisa lihat tuh 2 juta pertama dari situ, 2,5 juta pertama dari situ, terus ada pengeluaran pasti tiap bulan untuk buah tangan atau mungkin hari-hari raya besar. Terus selanjutnya itu adalah beli sampelnya gitu teman-teman. Nah, kayak misalkan kayak kita kirim sampel, ya itu sudah pasti dibayarkan sama buyer, kayak itu tadi saya bilang saya dapat uang dari sisi itu, kayak gitu. Nah, ya terus aku tuh mau ngasih tahu teman-teman, jadi kita sudah paham tentang pahitnya dunia ekspor,
Nah, terus bagaimana logika ekspor, teman-teman. Jadi, ini mungkin banyak teoritisnya di part 1, teman-teman. Jadi, aku cuman pengen ngasih POV, teman-teman. POV sudut pandang aku selama 3 tahun di dunia ekspor ini, ternyata ekspor itu berbeda, teman-teman. Ekspor zaman dulu sama zaman sekarang tuh beda. Maksudnya apa? Kita bisa lihat lah, ekspor di tahun 1500, atau mungkin di sini ada yang muslim, ada di era kenabian, atau di mungkin agak agak general lagi ke era kekaisaran Romawi ataupun kekaisaran Persia. Itu terjadi perdagangan antar negara, antar kerajaan. Jadi kalau kita menarik ya teman-teman, menarik zaman dulu, ekspor zaman dulu itu bahkan tidak ada internet, tidak pernah tatapan muka, tapi mereka pede bisa menjual barangnya ke negara lain atau ke kerajaan yang lain. Itu banyak catatan sejarah. Jadi teman-teman bisa lihat sendirilah, entah mau dari sudut pandang Islam atau sudut pandang dari kerajaan Romawi ataupun di era kita dijajah, teman-teman. Dijajah pun kita juga bisa lihat Belanda membawa cengkeh kita ke sana, ke negaranya, ke Eropa, atau mungkin cengkeh pala biji pala itu benar-benar laku banget di ini kan di luar negeri pada zaman itu. Nah, maksud aku adalah ekspor zaman dulu itu mereka bisa melakukan dunia ekspor ya mungkin bukan dengan perbudakan ya. Kalau misalkan di eranya tanam paksa itu kan perbudakan. Nah, kalau misalkan di era dulu teman-teman, itu tuh pasti ada yang namanya eh, pemenuhan kuota dulu teman-teman, pemenuhan pasokan dulu. Jadi ekspor di era dulu itu tuh ekspor yang akhirnya contoh misalkan saya paham di Madinah sama Mekah itu berlimpah kurma, berlimpah kapas gitu teman-teman. Nah, itu tuh diekspor ke Mesir, diekspor ke negeri Syam, ke Palestina, habis itu ke atasnya lagi ke Turki, bahkan yang paling terjauh Turki teman-teman, atau Irak ya teman, Iran sorry, Iran. Jadi kita bisa lihat tuh teman-teman dalam dalam sejarah yang tercatat itu tuh terjadi terjadi ekspor impor teman-teman. Jadi di dulu itu ekspor logika dulu itu adalah mereka jualan dulu di lokalan. Nah, masuk ke cash flow tadi teman-teman. Kalau orang zaman dulu ekspor sebelum mereka melakukan ekspor, mereka akan melakukan penjualan lokalan dulu, domestiknya dulu. Akhirnya dia mendapatkan uang dulu. Makanya itulah perbedaan logika sekarang, teman-teman. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita terdapat dalam transisi teknologi, teman-teman. Nah, maksudnya apa? Jadi aturannya itu pasti akan menggunakan ekspor zaman dulu. Contoh, kayak kita menggunakan ekspor kelapa sawit. Nah, kelapa sawit itu wajib ada yang namanya DMO, teman-teman. Wajib 20% minyak sawitnya, minyak goreng sawit itu di-share ke lokalan dulu, didistribusikan atau dijual di Indonesia dulu. Makanya akhirnya keluar brand minyak kita dari Kementerian Perdagangan. Nah, minyak kita itu wajib standar ekspor, teman-teman. Kenapa? Karena ketika si eksportir ini mau mengirim 1 ton liter minyak goreng sawit, itu mereka wajib mengirim 200 liter atau mendistribusikan 200 liter minyak goreng sawitnya ke Indonesia, jualan di Indonesia. Kalau belum melakukan 200 liter itu, maka 1 ton itu nggak boleh dikirim, teman-teman. Nah, ini kan adalah undang-undang yang berpacu kepada logika ekspor zaman dulu. Kenapa nggak diekspor semua? Ya, pada akhirnya kalau diekspor semua, tidak ada aturan seperti itu, ya kita akan krisis minyak goreng sawit. Atau simpelnya, kita sekarang negeri yang dimana tambang minyak, teman-teman terbesar, tapi kita kekurangan minyak minyak BBM. Nah, itu adalah satu contoh tentang logika ekspor dulu tuh terrefleksi dengan undang-undang sekarang. Nah, transisi teknologi lainnya dalam dunia ekspor itu adalah internet, teman-teman. Jadi mungkin yang saya pahami nih, bukan mungkin, atau yang saya rasakan dan teman-teman rasakan. Kalau misalkan teman-teman ada yang hidupnya lebih, mungkin kelahirannya di tahun 70 atau 80, jadi di usia ke-20-nya itu dimasuk ke era 90 akhir atau 90 atau tahun 2000-an awal. Di mana internet itu belum semasif 2005 ke atas atau 2007 ke atas. Kalau teman-teman tanya cara berdagang, nggak usah ekspor dulu, cara berdagang. Cara berdagang atau kita mengusahakan, kita mau berusaha atau kita pengen jadi pengusaha. Semua rata-rata itu menyatakan untuk punya gudang untuk menyimpan barang, ya kan?
Itu pertama. Terus yang kedua, setelah setelah itu kalau kita nggak mau menyimpan barang, kita punya produksi. Jadi kita punya mesin produksi atau tempat produksi. Atau yang ketiga dengan maklon. Nah, semua ini memerlukan modal, teman-teman. Jadi kalau kita bicara cara berbisnis atau cara berusaha, cara bikin berdagangan di era 2005 ke bawah, mereka akan menyatakan, coba kamu siap dari mana? Dari modal kah? Dari relasi kamu kah? Nggak pernah ada yang bisa makelar, teman-teman. Di era itu ya, di era 2005 ke bawah tuh nggak bisa menjadi makelar, di mana kita carikan dulu bayarnya, baru kita kita dilingkan tuh hampir 1 banding 10, teman-teman. Tapi dengan transaksi teknologi tadi, akhirnya di 2005 itu muncul namanya Kaskus, menggunakan forum, menggunakan grup-grup Facebook untuk jualan, dan di situ masih orang-orang takut, teman-teman ya. Takut dan rasanya aman nggak nih ketika saya transfer ke orang ini, karena nggak ada rekening bersama. Nah, akhirnya muncullah kayak Tokopedia, muncullah kayak TikTok Shop, muncullah pokoknya pengganti mall lah. Jadi kita harus datang ke mall dulu, harus sewa tempat di mall. Kalau sekarang dengan kita di rumah saja, kita bisa berdagang, teman-teman. Misalkan kita bisa bikin es teh manis yang enak, bikin ayam geprek yang enak, ya kan teman-teman. Makanya inilah transisi teknologinya. Nah, di sini teman-teman, tanpa kita sadari, kita sudah melakukan kegiatan ekspor juga, teman-teman. Contohnya, ketika kalian membeli barang dari TikTok Shop, atau mungkin dari Tokopedia, atau mungkin dari e-commerce yang lain yang saya sebutin tadi ya. Ketika kalian melihat sebuah konten, terus habis itu kalian membeli, atau kalian memang mencari barang itu, terus kalian membeli, cocok nih sama toko ini. Terjadilah transaksi. Pembayaran itu ke seller atau ke Tokopedia-nya atau e-commerce. Mungkin di sini teman-teman ada yang ada yang ngeh, ada yang bisa jawab. Pembayaran ketika kalian membeli ke e-commerce itu, apakah kalian akan membayar ke rekening e-commerce atau langsung ke rekening seller? Ketika ada Tokopedia dan TikTok dan seterusnya gitu. Ada yang bisa jawab? Mungkin di chat nggak apa-apa. Seller Mas. Tokopedia deh. Langsung ke Tokopedia-nya kan, ke e-commerce-nya. Nah, e-commerce itu akan meminta seller atau penjual untuk mengirimkan barangnya. Betul ya teman-teman ya di sini ya. Nah, itu teknologi itu teman-teman. Nah, kalau misalkan dalam 3 hari atau 4 hari tidak terjadi pengiriman barang, ketika sudah dibayarkan oleh customer tadi, nasabah tadi, uang akan dikembalikan kepada customer atau nasabah dalam bentuk Tokopedia Pay kah, atau GoPay kah, atau OVO kah, whatever. Tapi intinya uang dikembalikan. Uang dikembalikan kepada pembeli dari penjual. Pembelinya, sorry. Jadi penjual nggak dapat uang. Tapi ketika penjual menjalankan tugasnya, packing barangnya, terus mengirimkan barangnya, maka pihak dari Tokopedia atau e-commerce tadi itu menunggu respon dari si pembeli, sudah diterima atau belum barangnya. Kalau sudah diterima, sudah difoto, dan sudah direview, maka uang itu akan diberikan kepada penjual atau seller. Nah, itu sama dengan yang namanya pembayaran letter of credit, teman-teman. Menggunakan pihak ketiga. Bedanya dalam dunia ekspor ini kan lebih luas antar negara. Jadi, kenapa nggak bisa ada teknologi yang membuat LC di tengah-tengah? Karena jawabannya adalah aturan, teman-teman. Aturan di Indonesia, contoh penghimpunan dana seperti itu hanya boleh dilakukan oleh bank, ataupun kalau misalkan perorangan kayak kita harus punya sertifikat yang berlisensi dengan OJK. OJK pun atau LPS. Berarti orang kayak saya, orang kayak Ko Julio itu nggak bisa menghimpun dananya, teman-teman. Menghimpun dana LC tadi. Jadi, itulah kenapa kita transaksi teknologinya itu masih setengah-setengah. Tapi kegiatan kita sehari-hari itu, quote on quote, kalau kita lebih luas itu adalah LC, teman-teman. Jadi kita menggunakan pihak ketiga e-commerce tadi sebagai jaminannya. Kalau misalkan seller nggak seller itu adalah eksportirnya. Jika eksportirnya tidak melakukan packaging barang, pemesanan kontainer, terus pengiriman kontainer, maka uang tidak akan diberikan oleh pihak ketiga tadi, oleh bank atau oleh e-commerce tadi. Nah, e-commerce ini adalah bank kalau di manualnya di ekspornya. Jadi bank itu tidak akan memberikan atau mencairkan uangnya kepada kita sampai expired date-nya, sampai sampai perjanjiannya. Ini bahasa bayinya seperti itu, teman-teman. Jadi teknologi itu tuh sudah teknologi yang terjadi di sekeliling kita tuh rata-rata itu ter
apa namanya, ter terpraktekkan atau mungkin bahasanya apa ya, eee, dilakukan di dalam skala kecil. Kegiatan-kegiatan ekspor impor itu dilakukan dalam skala kecil. Dan itu sudah banyak banget. Itu salah satu contohnya pembayaran tadi. Pembayaran LC itu adalah pembayaran menggunakan pihak ketiga sebagai jaminannya untuk menjaga uangnya. Jadi kita sama-sama trusted. Di sini kan si sellernya trusting dengan e-commerce-nya, e-commerce akan pasti membayar mereka. Di sisi lain, si eksportirnya pun, si pembelinya pun tenang menaruh uangnya. Karena uangnya nggak langsung ke penjual. Itulah yang terjadi di dunia uh, e-commerce, dan itu juga bisa terjadi di dunia ekspor impor teman-teman, atau mungkin logika dalam ekspornya seperti itu dari sisi pembayaran. Nah, terus dari sisi ininya teman-teman, sekarang juga bergeser. Kalau dulu saya bilang tadi, teman-teman enggak nggak ketika saya bilang harus punya gudang, harus punya tempat produksi. Berarti kan ketika kita punya itu semua, kita perlu yang namanya terjadi penjualan dalam waktu dekat. Karena nggak mungkin mesin nyala tapi tidak ada penjualan, ya kan teman-teman? Nah, dari sinilah maksud aku teman-teman bisa melihat perbedaannya. Nah, dengan teknologi, akhirnya muncul yang namanya dropship. Dropship atau afiliasi, atau afiliator. Jadi kita fokus bikin konten, kita fokus bikin ini, percaya atau tidak teman-teman, semua afiliator atau dropshipper tadi tidak kenal dengan suppliernya. Saya bisa menjamin 80-90% orang yang membuat rekomendasi headset, rekomendasi mouse, rekomendasi kosmetik, rekomendasi semua barang rekomendasi yang ada di sosial media kita untuk kita membeli barangnya, sampai kasarnya beli bumbu dapur, garam, gula, bahkan gula gula sehat, gula tanpa pengawet lah atau apa, gula organik, semuanya itu rata-rata mereka tidak menjadi sebuah produsen atau supplier, teman-teman. Rata-rata mereka mengafiliasi dan mereka tidak kenal dengan tokonya. Jadi terlihat ya sisi teknologinya tuh. Ini kita perdagangan lokalnya tuh. Nah, dari perdagangan lokal tadi, apakah di ekspor ada yang namanya afiliator? Apakah ada dropshipper? Tentu tidak ada, teman-teman. Tapi ada namanya trader. Nah, inilah karena teknologi tadi teman-teman, akhirnya muncul namanya istilah exported trader yang akan kita lakukan sama-sama sekarang teman-teman. Nah, jadi transisi teknologi akhirnya membuat ekspor itu seakan-akan itu mudah teman-teman, atau seakan-akan bisa dilakukan oleh semua orang. Dapat nggak posisinya? Dapat nggak ininya? Jadi kita tuh rata-rata karena tadi sudah benar-benar terfikirkan, tidak perlu kita punya pakai platform tadi. Nah, platform ini kan sudah mendekati sempurna ya teman-teman. Kayak e-commerce tadi kan udah mendekati sempurna karena dia melokalkan seperti Amazon dan seperti eBay atau Alibaba yang lebih besar. Nah, bisa nggak kita ekspor impor menggunakan Alibaba, eBay sama itu bisa teman-teman. Cuman cara intinya berbeda, dan itu mungkin nanti bisa diajarkan di next atau mungkin nanti bisa ditanyakan di saat kopdar langsung. Ada nggak tadi kasus yang kita ekspornya pakai eBay? Ada teman-teman, dan di Indonesia teman-teman, orang Indonesia dari Jawa Tengah itu aku pernah dapat kontennya dan aku salut sama dia. Nah, cuman nanti tapi di sini nggak ada materinya, cuman aku mau ngasih tahu cara ekspor kita tuh ekspor trader yang dimana kita yang mengurus end to end-nya teman-teman. Akhirnya di sini dengan transisi teknologi tadi teman-teman, akhirnya kita itu bisa mendapatkan atau bisa merasakan ekspor itu mudah ya. Nah, kalau kita tanya teman-teman kepada konglomerasi atau grup-grup besar ya teman-teman yang punya bisnis. Nah, orang-orang yang punya bisnis ini ketika ditanya teman-teman, ketika ditanya atau ketika mereka diberikan nasihat gitu anak muda sekarang. Cara cara nasihat berbisnisnya berbeda, teman-teman. Sebelumnya mereka bilang punya gudang dulu, punya skill dulu, punya ini dulu, punya itu dulu, jadi punya modal yang lumayan besar, entah dari waktu, entah dari skill, entah dari uang. Nah, kalau sekarang rata-rata orang-orang kaya atau mungkin orang-orang konglomerasi yang melihat teknologi tadi, mereka akan bilang jualan dulu, afiliator dulu, bikin konten dulu, belajar jualan dulu, belajar selling dulu.
Seperti itu teman-teman. Makanya dengan transaksi teknologi tadi, ketika kalian sudah tahu nih, oh barangnya ternyata dari Jawa Tengah, handicraft misalkan gitu. Nah ternyata kalau misalkan saya ambil dari dia mulu, saya keuntungan cuma Rp1.000. Tapi Rp1.000 ini saya selalu penjualan di atas 10.000 piece. Katakan gitu, berarti kan dapat 10 juta teman-teman. Dalam setahun itu dapat 100 juta. Kenapa dia nggak mencoba menjadi gudang besar? Nah, atau mungkin kalau nggak menjadi gudang besar, dia bisa menjadi produsennya. Jadi keuntungan lebih dari 1.000. Nah, atau mungkin bisa ngambil impor dari negara lain, ada dari Cina dengan handicraft yang sama, matinya lebih tebal. Contoh yang saya selalu bilang, ketika kita ngecetak packing list, packing design, sorry teman-teman. Di Indonesia itu untuk sekitar 100 piece untuk 1.000 piece itu baru bisa dapat di harga 2.500-an. Nah, itu belum ongkir ke Jakarta atau mungkin ke ongkir ke tempat kita. 2.500 per piece. Berarti 2.500 dikali 1.000 aja itu 2.500.000. Sedangkan teman-teman, kalau kalian ngambil dari Cina dengan 1.000 piece, itu tuh sampai Indonesia, sampai depan rumah kalian tuh cuma Rp900. Berarti gapnya tinggi banget kan? Untuk packing list dengan desain yang sama, dengan bahan yang sama, kita samakan, itu cuman paling Rp900. Bayangin dari 2.500.000 ditekan kosnya jadi Rp900 piece-nya. Makanya akhirnya terjadi ini teman-teman, terjadi yang tadi aku bilang. Jadi nasihatnya itu adalah jualan, 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 baru nanti menjadi tadi apakah kita mau jadi produsen kah atau mungkin menjadi gudang, punya gudang. Makanya awal-awalan teman-teman dari kita jualan-jualan berarti apa? Kita menjadi exported trader teman-teman. Itu maksudnya POV-nya itu adalah teman-teman di sini menjadi exported trader. Wajar teman-teman ketika menjadi pemula. Kenapa? Karena barrier entry-nya paling mudah dan modalnya paling kecil menurut aku ya. Karena kalau tidak menjadi exported trader nggak akan ada aku cerita di sini teman-teman. Jujur. Bayangin seorang ojol yang kasarnya quote on quote ya mungkin memang kemarin pernah dapat apa ya, dapat kesempatan belajar cuman seorang ojol yang kasarnya kesehariannya di lapangan, waktunya habis dari pagi ke malam untuk mengantarkan barang, mengantarkan makanan, itu bisa akhirnya ekspor teman-teman. Ya mungkin logikanya bisa dibilang tadi ya awalnya dari Jakarta ke Jakarta Pusat ke Jakarta Selatan, akhirnya mencoba dari Jakarta Pusat ke Jawa misalkan atau mungkin ke Lampung. Ya, tapi kan itu step by step ya. Cuman gimana caranya saya bisa loncat teman-teman. Yang tadinya mengantarkan barangnya sekedar dari pinggir daerah tiba-tiba ke ekspor. Nah, itu kan adalah karena teknologi tadi teman-teman. Makanya kita di sini semua nih berkumpul nih karena teknologi tadi teman-teman. Jadi kita tuh lagi di transisi dalam teknologi ekspor teman-teman. Nah, mungkin kedepannya itu akan ada Alibaba yang benar-benar bisa merakyat teman-teman. Jadi semua orang bisa mengakses dan semua orang bisa beli dengan quote on quote mungkin hanya barangnya 1 kilo kah, 5 kilo kah, mungkin ya di masa depan. Tapi yang saya lihat sekarang tuh semua harus kenal supplier dulu kayak gitu teman-teman. Nah, balik lagi kita kita mungkin udah clear ya tentang teknologinya teman-teman. Jadi aku mau kasih tekankan teman-teman di sini adalah ekspor zaman dulu dengan sekarang itu perbedaannya tuh ada di teknologi. Yang di mana teman-teman mungkin salah satu contoh paling 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 terlihatnya itu adalah dulu orang untuk mendapatkan bayar harus datang ke negara tujuan, ke negara bayar, ikutin bazarnya, ikutin kegiatan-kegiatan orang luar negeri. Sekarang kita nggak perlu melakukan itu, cukup dengan internet, cukup dengan mengikuti live-nya aja, live eventnya. Misalkan kayak kemarin pembukaan ada iPhone 17, pengumuman iPhone 17. Itu live, ada live-nya, ada yang datang ke eventnya langsung. Bayangin, pertanyaan saya adalah dulu orang tuh harus kenal, harus datang ke US, harus datang ke Amerikanya untuk bisa tahu eventnya, untuk tahu informasinya. Sekarang dengan internet saja sudah bisa. Itu adalah contoh yang paling menarik dan akhirnya dengan itu ya akhirnya kita membuat mencari buyer juga lewat internet. Mencari supplier juga sebelum kita datang ke daerahnya kita cari di internet dulu. Kayak gitu itu adalah transisi teknologi yang paling mencolok teman-teman. Nah, mungkin cara ekspornya yang berbeda teman-teman ya. Kalau sekarang teman-teman bisa lihat lah cara ekspor era sekarang itu mudah banget ya. Mudah itu dalam artian
kita punya ini teman-teman, punya apa namanya, punya eh, kepastian. Kita mau kirim 20 feet, 40 feet, atau mungkin kita LCL. Kalau dulu ya satu kapal, kapalnya muatnya 1 ton ya udah 1 ton berangkat. Kayak gitu teman-teman. Nah terus sekarang ada aturan kepabeaan, aturan bea cukai lah bahasanya seperti itu. Itu adalah pembedanya. Kenapa ada aturan bea cukai? Ya untuk mengatur teman-teman, mengatur agar tidak oversupply, tidak terlalu banyak. Jadi contoh misalkan petani kita menghasilkan, kita punya petani beras. Nah dari petani beras tadi jangan sampai impornya gede banget, akhirnya petani beras kita nggak bisa jualan. Nah, itu tuh teman-teman akhirnya di situ diatur oleh kepabeaan kayak gitu. Jadi perbedaan cara ekspor dulu adalah zaman sama saya ekspor sekarang adalah lebih ke internet dan aturan-aturan yang lumayan panjang ya teman-teman dalam undang-undangnya seperti itu. Nah, 4 komponen keberhasilan dalam dunia ekspor ya teman-teman ya. Menurut saya adalah gini teman-teman. Nah, ini yang saya bilang adalah memahami intansi atau orang yang dalam dalam apa namanya dalam ekspor ini. Nah, mungkin nanti akan ada materi selanjutnya di part keduanya adalah ini teman-teman. Intansi seperti apa, orang seperti apa, dan aturan yang kayak gimana. Nah, itu kita perlu pahamin teman-teman. Karena kenapa harus dipahamin? Contoh kita mau kirim kopi. Apakah sama dengan cara kirim ekspor apa namanya cara kirim ekspor manggis buah kopi ke buah atau mungkin yang lebih ekstrim lagi kita coba belajar cara ekspor manggis terus tiba-tiba kita mau ekspor briket itu pasti berbeda lagi caranya teman-teman berbeda lagi apa namanya kegiatannya ya kan makanya ini perlu banget kita pahami nih komponen yang pertama ini terus yang kedua setelah memahami intansi tadi teman-teman intansi dan kawan-kawan kita memahami negosiasinya teman-teman ya kan bagaimana kita bernegosiasi bagaimana cara menghubungi orang-orang ini bagaimana kita ketemu instansi ini bagaimana kita bisa bernegosiasi dengan aturan-aturan ini apakah ada cara yang lain contoh simple yang waktu saya bilang itu di negosiasi kita mau kirim lidah buaya tapi di Indonesia itu lidah buaya itu termasuk tanaman yang dilindungi. Jadi tidak bisa menggunakan HS code lidah buaya sebagai ekspor atau bisnis. Tapi bisa diganti lidah buaya sebagai apa namanya tanaman hias. Nah, jadi ketika diganti HS code-nya tanah apa lidah buaya tanaman hias itu bisa diekspor teman-teman. Itu kan balik lagi ke negosiasi dan aturan ya teman-teman ya. Kayak gitu. Nah, yang ketiga adalah market research atau kerangka berpikir dalam mencari tujuannya. Jadi kalau misalkan kita bisa dapetin semuanya, tapi kita bingung nih cara risetnya kayak gimana, mencari barangnya gimana, terus tujuan dari kita menghubungi mereka kayak gimana juga percuma teman-teman. Kita bisa negosiasi, tapi kita nggak pernah bisa mencari buyernya, mencari suppliernya kayak gitu. Dan yang terakhir itu adalah hitung-hitungannya. Dan ini kita akan praktekkan semua. Jadi 4 komponen ini akan kita praktekkan di part kedua atau di jam 1 siang nanti. Kayak gitu teman-teman. Jadi hitung-hitungan itu sudah pasti akan menentukan bagaimana kita mendapatkan profit dan marginnya. Seperti itu teman-teman. Jadi dengan 4 komponen ini, saya berharap teman-teman nanti akan mempraktekkan ini semua. Nanti kita sama-sama praktik dan sama-sama belajar untuk empat ini ya teman-teman. Apa namanya 4 komponen ini ya teman-teman kayak gitu. Nah, mungkin setelah ini adalah Q&A dulu sebelum kita masuk ke part 2 gitu teman-teman. Karena mungkin tadi telat, tadi agak panjang. Nah, mungkin kalau ada yang mau bertanya boleh angkat tangan ya teman-teman. Dan kita lanjut sebelum kita lanjut ke apa bagian praktek ya teman-teman. Jadi part 1 ini benar-benar kita bicara bagaimana kerangka berpikirnya teman-teman. Benar-benar materinya teori banget. Nanti setelah ini kita akan praktekkan semua ini nih teman-teman. Nah, jadi di sesi kedua atau di part kedua itu lebih ke kalau ada yang bingung langsung tanyakan aja nggak apa-apa seperti itu teman-teman. Tapi kalau di part 1 ya mungkin lebih banyak ke satu arah kayak gini. Nah, ini mungkin kalau ada yang mau bertanya dulu sebelum kita break seperti itu boleh teman-teman. Mungkin angkat tangan ya atau mungkin tulis di chat kayak gitu. Gimana? Apakah ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada kita langsung apa kita akhiri ya teman-teman acara hari ini untuk kita ke part 2. Gimana Mas Elva ini diakhiri acaranya?
Untuk part pertama ini maksudnya kalau misalkan ada yang mau bertanya tentang teori-teori ekspor sekarang gitu maksudnya. Nanti setelah ini kita akan mempraktekkan yang materi sebelumnya, materi ini nih. Kayak gitu. Oh, nanti mulai jam berapa lagi, Mas? Jam 1-an kita ada acara apa namanya, ada makan siang dulu lah bentar gitu. Mungkin nanti Oh, iya kita iya, bisa betul. mulai lebih cepat. 11.40 Iya. mungkin, 12.40 mungkin atau 12.50 ya. Kayak gitu. Oh, Kalau iya. misalkan kita Iya, berhenti iya. sekarang. Iya, Ya, Mas. Bu Gina mau tanya apa, Bu? Boleh. Halo, Bu Gina. Hmm. Halo. Halo. Belum ada suaranya ya, Bu Gina ya? Betul. Jadi nanti hari Sabtu teman-teman, hari Sabtu jam apa namanya? Hari Sabtu jam apa namanya? Jam 10 ya kalau nggak salah. Ya, gimana nih admin tercinta kita yang paham kegiatannya. Jadi nanti hari Sabtu kita akan mempraktekkan ini langsung ya teman-teman. Sekarang juga praktek, sekarang juga materi dikit, cuman kalau nanti kita akan lebih fokus ke negosiasi. Jadi aku bisa ngobrol langsung, tektokan misalkan di sini sama Bu Sri. Bu Sri, gimana sih cara negosiasi nih ngobrol sama aku? Oh, misalkan aku POV sebagai supplier yang punya barang, nanti Bu Sri coba kontak aku kayak gimana, nanti kontak forwarding kayak gimana, kayak gitu-gitu. Nanti ini Batavia Multi Agro namanya siapa ya? Eh, Jadi nanti ada kegiatan offline-nya langsung gitu. Oke? Nah, mungkin tadi Bu Gina boleh. Halo Bang Elba, Siap-siap, maaf. Mau tanya apa nggak nih, ada Bu? suaranya tadi di laptop. Oh, siap-siap, maaf. Oke, mau tanya apa? Iya, jadi gimana sih Bang kalau untuk cari supplier itu apakah kita harus kan kalau aku sih cari supplier kemarin pas lagi ke TI, terus habis itu kan Enak ada banget. tuh ya supplier tangan pertama, tangan kedua kayak gitu kan. Nah, gimana sih cara bedain tangan pertama sama tangan kedua itu gitu? Nah, itu bagus banget tuh pertanyaannya. Jadi, itu masuk ke bagian ini nih. Bagian orang yang mana sih yang harus kita ajak ekspor ya kan, supplier yang seperti apa ya kan? Iya Nah, nggak betul. Bu Gina ya? Nah, itu setuju banget sama Bu Gina ngomong. Aku nggak against dan aku setuju sama Bu Gina. Jadi menurut aku gini, Bu. Kalau pengalaman aku ya, even do itu adalah tangan kedua ya, bukan tangan pertama. Tangan pertama ini kita sepakati dulu sebagai produsen, Bu. Mhm. Sebagai petani, sebagai yang mengolah itu pasti harganya murah banget. Murah Iya banget. betul. Nah, cuman biasa masalahnya adalah di quantity. Iya. Nah, orang kedua ini tuh bisa macam-macam, bisa tengkulak, bisa kepala petani, bisa juga sebagai eksportir. Mmm. Nah, makanya kita harus kenal dulu nih. Oh, misalkan oke deh. Kita kita memang terbatas waktu ya, Bu Gina ya. Ya kan? Iya. Terbatas waktu, kita punya kegiatan lain di dunia ekspor, selain ekspor, berarti kita nggak bisa ke orang pertama nih, Bu. Kenapa? Kalau misalkan kita beli dari petani A, untuk mendapatkan kuantiti 1 ton aja deh, 1 ton, nggak usah sampai untuk konten 1 ton. Berarti kita Mmm. harus ngumpulin, katakan satu satu petani itu bisa 2 kuintal atau 1 kuintal deh. Iya. Berarti kita minimal mencari petani itu sampai 8. Karena Mmm. siapa tahu ada satu petani yang bisa 2 kuintal. Nah, petani yang B, C, D, E misalkan kayak gitu ya. Nah, berarti untuk 1 ton aja gue harus mereconnect atau mengorganisir 8 petani. Dan di mana 8 petaninya ini harus satu kualitas. Iya kan, Bu? Iya betul. Kalau misalkan maksudnya pertanyaannya itu apakah tangan pertama, apakah tangan kedua, it depends, Bu. It depends dari kejadian di lapangannya. Tergantung bagaimana kita orderannya. Kalau misalkan orderannya cuman 100 kilo, 200 kilo karena LCL ya, katakan pakai pesawat gitu pengirimannya, ya nggak masalah sih. Kita ketemu petani langsung atau ketemu nelayannya langsung. Contoh kayak Yuriko, Yuriko kan tiap hari tuh kirim 100 kilo, 30 kilo di konten-kontennya. Mhm. Mungkin ada yang tahu Yuriko, Instagramnya namanya Yuriko. Nah, itu kan dia kirim, singkatnya itu dia kirim seafood yang dimana setiap hari itu 30 kilo, 50 kilo ya itu bisa langsung ke nelayan aja. Nggak usah kita nggak usah kita kumpulkan dulu kayak gitu. Nah, cuman kalau misalkan kayak Bu Gina tadi tanya,
Untuk skala ekspor, skala ini ya balik lagi. Berarti kita bisa ke orang kedua atau orang ketiga malah, Bu. Tangan Hmm. ketiga. Nah, cuman maksudnya dengan ada barrier entry dari tangan kedua, tangan ketiga, berarti kan harga itu pasti berbeda tuh, Bu. Iya, Nah, nanti setuju. ujungnya ke bayarnya nggak cocok dengan harganya. Iya nggak, Iya. Bu? Jadi Heeh. itu tuh hitungannya kayak telur dan ayam jadinya aku bilang. Telur dan ayam tuh dalam artian, lah berarti kita harus cari yang pertama dong, oh harus cari yang kedua dong. Jadi maksud aku nanti kita pelajarin di part kedua, supplier apa sih yang kayak gimana sih, kayak gitu-gitu, nah pelajarin sih. Gimana cara kita memahami suppliernya, bagaimana memahami apa Iya. produsennya, kayak gitu-gitu nanti aku kasih tahu. Oke, tenang. Iya. Jadi intinya itu adalah bisa semuanya kok, Bu. Bisa tangan kedua, bisa tangan pertama. Tapi untuk pembeda yang paling pertamanya itu adalah biasanya dari quantity. Itu kita sudah bisa lihat tuh, Bu. Tangan pertama itu harga murah, tapi quantity kurang. Tangan kedua itu minimal kayak kepala petani, kuantitinya bisa sama, harganya bisa bersaing, cuman dia perlu waktu biasanya, Bu. Perlu waktu untuk Hmm. untuk pengumpulan barang. Orang kedua nih. Tapi orang ketiga biasanya dia punya gudang. Punya gudang, Iya, barangnya betul. stok. Jadi kasarnya dia bisa memberikan cash flow atau bisa memberikan apa namanya? Cash flow, bukan cash flow, apa namanya? Bisa memberikan forecast, sorry. Forecast atau Bugina, saya bisa ngumpulin barang Bugina ini dalam waktu 3 minggu, misalkan kayak gitu. Atau 4 minggu. Hmm. Nah, itu orang-orang yang pihak ketiga tuh biasanya kayak gitu. Oh, oke. Jadi Kan emang ada tier-tiernya sih. Aku lihat. Kenapa, Bu? iya, jadi kan singkat cerita tuh kan aku lagi cari supplier ini ya, apa namanya? Cold. Mm-mm. Ya, Kaskol. briket Mm-mm. itu kan. Nah, kan Mm-mm. itu harganya tuh beragam banget gitu. Kemarin juga pas lagi di TEI juga beragam banget. Nah, Mm-mm. cuman sometimes tuh kalau kita dapat yang kemurahan juga agak gimana gitu, Bang. Dibanding dari pasar tuh. Cuman kan aku tuh udah ada bayar di Aussie ya. Cuman si bayar Aussie ini Mm-mm. tuh kayak udah tahu harganya gitu. Ini gue maunya segini gitu, misalnya 1.600 per ton. Mm-mm. Nah, terus Mm-mm. pas dicari tuh kan harganya beragam banget ya. Ada yang Mm-mm. 2.000, ada yang 1.600 pas, ada yang 1.500, ada yang 1.200. Mm-mm. Nah yang Terus, kayak itu tuh apa ya? Haruskah kita apa ya, visit ke satu-satu supplier itu atau gimana ya, Bang? Karena yang misalnya mm, jujur aja kayak misalnya kayak yang 1.200 gitu kan. Itu mm, mm, ada kayak, ih kok di pasaran apa ya? Ya pasaran tuh maksudnya aku masih lihat di sekitaran TI itu aja tuh 1.400 sampai 1.500 gitu rata-rata. Ini yang mm. 1.200 apakah kita harus visit kah tiap ada supplier atau gimana, Bang? Wah, ini lebih ke arah scam sih ya. Takut di scam ya, bener nggak, Bu? Hmm. Antisipasi ke sana nggak sih? Kalau aku tanya pertanyaannya Bu Gina, arahnya ke sana nggak? Iya. Takut takut ada apa namanya? Takut ada kontestasi kah? Atau mungkin ada gagal gagal produksi atau mungkin bawa kabur uang atau gimana gitu ya? Mm-mm. Itu sih itu bahasanya sih bisa kita lihat dari kondisinya sih, Bu. Jadi gini, nggak masalah ketika harganya tuh murah. Karena kita belum tahu nih contoh misalkan kenapa bisa murah? Oh, ternyata dia tanam kelapanya sendiri. Contoh ya, Bu ya. Misalkan kayak gitu. Atau mungkin kelapanya itu dia ngambil dari kelapa yang di ini, Bu. Kelapa apa namanya? Tukang kelapa. Oh, Tukang kelapa kan punya limbah, limbah, limbah kelapanya kan, Bu. iya, Minuman-minuman kelapa pinggir jalan. iya. Nah, dia tuh sudah bisa mengumpulkan daerah semua Jabodetabek atau mungkin daerah Tangerang dan Banten. Hmm. Dikumpulin sama dia tuh. Jadinya quote on quote dia dapat dapat kelapa yang murah. Oh, Jadi kita nggak pernah tahu tuh. Jadi maksud aku tuh adalah kita negosiasi, Bu. Negosiasi, negosiasi dengan tujuan. Berarti kan, nah ini kan dari kita punya negosiasi, punya tujuannya nih, Bu, nanti. Tujuannya kenapa orang ini bisa ngasih harga 1.200, iya ya betul. kan? Nah, itu tujuannya kita belajar negosiasi dan kita memahami tujuan dari negosiasi ini nih, Bu. Hmm. Gitu. Jadi bukan masalah harganya murah, akhirnya kita nggak bisa beli sama orang ini. Nggak gitu juga, Bu. Nggak berpikirnya. Tapi Oke. kita harus tahu kenapa dia bisa semurah itu. Apakah misalkan
barangnya itu jelek-jelek banget hasilnya. Atau mungkin yang namanya kan di Karkol Indonesia ini, Karkol apa, arangnya Indonesia ini dikenal kalau dibakar itu abunya warnanya putih, Mhm. bersih gitu. Nah, ternyata 1.200 ini abunya itu agak kehitam-hitaman. Jadi nggak putih, putih bagus. Kan bisa juga Bu, karena kenapa? Karena tadi dikumpulin dari berbagai Banten. Di Tangerang itu dikumpulin semua dan itu bukan dari pohon, tapi diambil dari ini Bu, diambil dari limbah-limbahnya orang tadi. Nah, Oh, kita nggak pernah tahu kena kena di pinggir apa di pinggir jalan itu mungkin kena air got kah, kena air hujan kah, atau mungkin terlalu kering kah, ya kan Bu? iya benar-benar. Nah itu makanya kalau kita kita di situ akhirnya kita fungsinya untuk negosiasi ini Bu, negosiasi dan kita bertanya, boleh nggak saya visit atau boleh nggak saya mau tahu nih harga 1.200 itu karena apa? Nah itu kita harus tahu tuh dan kita nggak usah ngebandingin harganya Bu. Mmm, Ngebandingin harganya misalkan, oh supplier B kok jualnya 1.400, kenapa ini 1.200? Kita nggak usah ngomong kayak gitu. heeh, Kita based on kayak penasaran aja Bu, kan bisa bisa dilihat nih kalau misalkan Bu Gina penasaran sama saya, terus saya pun akan respon yang, oh ternyata Bu Gina mau belajar loh, ya nggak? mmm, iya, Jadi itu seni negosiasi itu Bu. Jadi ketika kita dapat harga yang murah, oh ya dapat harga yang segini, boleh dong tahu kok bisa harganya segitu, ada apa nih? Contoh, mmm, kemarin saya telepon-teleponan sama orang, dia bilang dia bisa jual kopi itu di harga 35.000 per kilo. Yang di mhm, mana sekarang harga kopi itu sekitar 90 ribuan atau 80 ribuan per kilo. Aku nggak mhm, against. Aku nggak akan langsung kok murah banget gini-gini. Aku akan nanya, loh, dapat di mana tuh? Daerah mana? Oh, daerahnya Bogor 2. Oh, ternyata mmm, Bogor 2. Terus itu 35.000 ada fotonya nggak? Oh, ada nih fotonya seperti ini. Kok bagus banget ya gini-gini. Iya, ternyata ini tuh gabah kopi. Jadi belum jadi green bean, Bu. Kayak mmm, gabah beras. Jadi harus ada mmm, proses lagi dong. mhm, Jadi walaupun memang bagus, jadi ya mungkin itu akan ada defeknya. Jadi kita harus beli misalkan 3 kilo atau 4 kilo. Nah, jadi mmm, ketika kita beli 3 kilo atau 4 kilo dari gabah tadi harga 35.000 berarti modal kita 120 ribuan. Misalkan katakan nah 4 kilo lah. 4 kilo berarti kita modalnya 35 kali 4, 140.000, ya kan Bu? mhm, Nah, sedangkan harga jual kita 80.000. Berarti kan misalkan 4 kilo itu jadi sekilo, berarti 3 kilonya lagi jadi grade asalan lagi tuh Bu. Ya memang kalau kita bisa jual 4 kilo 4 kilonya, yang satunya jadi asalan, satunya jadi grade 1, ya itu kita akan mendapatkan keuntungan yang lumayan besar, iya ya Bu cuan, ya. Tapi kan tapi kan kita effort waktu banget Bu, ya kan Bu iya, Gina? Karena kita hanya fokus ke grade 1, kontrak kita grade 1 Bu. Berarti 3 kilonya lagi quote on quote kita buang, atau kita jual 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 murah lah, ya mmm, kan? Nah itu yang menjadi concern-nya tuh Bu, maksud aku tuh, ternyata ketika harga 1.200 tuh apa alasannya? Oh, mungkin dia punya alat yang gede banget, jadi sekali produksi itu ngasilinnya itu 100 ton, misalkan gitu, linernya 100 ton. Jadi kasarnya yang inti dijual 1.500 atau 1.300 itu, sorry, yang harga yang premiumnya, yang bagusnya itu dijual di 1.500. Itu untuk 80 ton. Sisanya 20 ton tuh ya intinya kejual aja lah. 1.200. Jadi harganya 1.200 kan bisa juga seperti itu alasannya, Bu. iya, Jadi barang-barang defect atau barang-barang yang nggak di quality control. mmm, Jadi kita harus tahu tuh Bu, alasan dia ngasih tahu harga 1.200. Jadi harga 1.200 kah, harga lebih murah kah, atau harga lebih mahal? Ya intinya kita harus tahu kenapa dia bisa memberikan harga lebih mahal. Nanti itu di dalam seni negosiasi aku kasih tahu tuh tentang bagaimana ada value. Jangan apa kita fokus kepada skill dan value daripada harga. Seperti itu, Bu. Nanti aku jelasin di part kedua, oke? oke oke. Gitu. Oke, Mungkin ada lagi dari yang lain atau cukup? Kalau cukup kita kita selesaikan dulu. Aku mau makan siang dulu bentar teman-teman ya. Nanti setelah jam 1 kita kumpul lagi, oke? Mungkin gitu dulu ya teman-teman ya. Oke, Oke, kita ketemu lagi jam 1 kita break Ya, bentar. Oke, makasih Mas Eba. oke. Thank makasih you semuanya. Mas Elba. Iya Mas Ketemu Eba. jam 1 ya. Ya, Iya. jam 1-an. Nanti kalau misalkan lebih awal nggak apa-apa juga kalau misalkan kita lebih awal ya. Oke. Oke, Ya, thank you semuanya. Makasih Mas. makasih Mas.
Ya. Yo.